Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nuraini. Saya peserta BIMTEK gelombang ke-33 dari kelompok B, nomor peserta 33019. Oke, di sini saya akan menjelaskan virtual laboratorium yang saya gunakan untuk praktikum Hukum Archimedes di kompetensi dasar 3.4 menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Adapun judul praktikumnya adalah Hukum Archimedes mengenai tenggelam, terapung, dan melayang. Tujuan praktikumnya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Alat dan bahan yang digunakan, kita menggunakan simulasi dari rumah belajar atau laboratorium maya hukum Archimedes. Nanti di simulasi ini ada yang kita gunakan bahannya ada styrofoam, batu bata, benda melayang, air, minyak, dan madu. Oke, kita lanjut ke virtual laboratoriumnya. Nah, di virtual laboratorium rumah belajar ini sudah mengenai hukum Archimedes. Kita bisa merubah yang pertama pengguna PC atau Android dapat membuka rumah belajar atau laboratorium maya hukum Archimedes pada link berikut. Langkah yang kedua, pengguna Android juga dapat mendownload di Play Store. Yang ketiga, pilih dan jalankan simulasi. Yang keempat, pengaturan zat air. Pertama, kita merubah dulu pengaturan zat airnya. Di sini, untuk yang pertama kali, kita menggunakan zat airnya berupa air dulu. Yang kedua, klik material styrofoam. Kita merubah dulu materialnya, dirubah menjadi styrofoam. Nah, yang ketiga, langkah ke-6 adalah mengatur volume material pada 3 meter kubik. Nah, ini volume kita rubah dulu menjadi 3 meter kubik. Oke. Selanjutnya, catat nilai massa material, gaya Archimedes, gaya berat yang terukur, dan keadaan material terapung, melayang, atau tenggelam dalam tabel hasil pengamatan. Oke, ini dia tabel pengamatannya. Nah, pertama kita isi dulu massa jenis fluidanya. Di sini massa jenis fluidanya bisa dilihat, ini massa jenis fluidanya adalah 1000. Tinggal dimasukkan 1000 kg per meter kubik. Kemudian di tabel pertama kita isi massa dari styrofoamnya. Massa dari styrofoamnya adalah 210 kg. Kemudian volumenya 3, massa jenis materialnya ini harus dihitung 210 dibagi 3, karena massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Gaya Archimedesnya sudah ada di sini. Nah, ini bisa kita ambil 2058. Langsung dituliskan 2058. Kemudian gaya berat bendanya sama, yaitu 2058. Keadaan materialnya ini terapung, melayang, atau tenggelam. Nah, ini kita lihat, ini bisa ditarik ya tuh, tapi dia kembali lagi. Nah, ini termasuk kondisi apa? Terapung,
melayang atau tenggelam. Nah, ini termasuknya kondisi terapung ya. Maka kita tulis di sini terapung. Gitu. Oke, kembali ke langkah praktikum. Nah, lakukan langkah 5, 6, 7, dan 8 dengan mengganti material menjadi benda melayang dan batu bata. Kemudian lakukan langkah 5, 6, 7, 8 untuk minyak dan madu. Oke, kita ganti. Di sini diganti dengan batu bata. Nah, oke, setelah diganti dengan batu bata, kemudian di tabelnya diisi untuk batu bata berapa masanya, berapa massa jenisnya, berapa gaya Archimedesnya, gaya beratnya, hingga ke keadaan material terapung atau melayang. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita ganti. Nih, balik lagi ke styrofoam. Sekarang cairannya yang diganti. Kita ganti cairannya dengan minyak. Nah, nanti ada perubahan angka di sini. Atau ganti cairannya dengan madu sehingga semua tabel yang ada di sini terisi. Kemudian kita analisis hasil pengamatannya. Untuk yang terapung, massa jenis materialnya seperti apa? Massa jenis materialnya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan massa jenis fluidanya. Gitu. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dengan gaya berat material pada keadaan terapung? Gaya Archimedesnya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan gaya berat materialnya. Kemudian kita rumuskan nih, hukum Archimedes itu apa dan bagaimana rumusnya sampai ke kesimpulan dan latihan soal. Gitu. Ini virtual laboratorium, ini praktikum Maya menggunakan virtual laboratorium dari rumah belajar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.